Gue beli coil 4SS. Jadi gue penasaran nih, pengen nyobain gimana sih coil 4SS nih gitu kan, pengapiannya kayak gimana. Oke, halo teman-teman semua. Jadi gue mau sedikit nge-review nih. Gue beli coil 4SS. Jadi gue penasaran nih, pengen nyobain gimana sih coil 4SS nih gitu kan, pengapiannya kayak gimana. Jadi gue pengen ngetes dulu nih, tapi sebelumnya perbandingannya gimana sebelum diganti si coil 4SS ini. Jadi gue bakal ngasih review dulu lah perbedaan sebelum gua pakai ini kayak gimana gitu kan, dan bener nggak sih artinya ngaruhnya emang nambah gede banget apa enggak gitu. Jadi nanti kita bisa ngerasainnya dari settingan karburator ya. Nah, jadi settingan yang sekarang ini bisa dibilang udah pas nih segini karburator gua. Nah, jadi ini gua nggak bakal nyalain GPS ya di sini. Gua nggak nyalain GPS, gue cuma pengen ngebandingin before afternya sebelum dan sesudah kita ganti coil 4SS nya. Jadi paling kerasa itu waktu gue bisa jelasinnya, paling kerasa itu pas lagi jalan nih. Kita tes dulu nih ya. Kan motor gue ini settingan karbunya pokoknya nanti nggak kita rubah dulu waktu kita ganti coilnya. Jadi yang paling ketara dari motor gue itu ya, ini menyusul vlog kemarin juga nih waktu night ride sama 125Z. Jadi sekarang gue gigi 1. Motor gue itu tuh berebet gigi 1, 2, 3 nya. Cuma sekarang udah gue setting dikit, jadi gigi 3 nggak berebet. Ini gigi 1 ya. Ini gigi 2 nih. Ini gigi 2 kalau gua tarik dia pasti berebet nih ya, tapi pas gigi 3 lancar nih. Tuh, berebet, dia berebet. Jadi pas pakai ini settingannya sekarang, gue cuma nurunin jarum skep doang ya. Jadi gigi 2 nya itu dia kalau digaspol, gigi 1 kalau digaspol pasti berebet. Gigi 2 digaspol masih berebet juga, ditungguin dikit baru bisa teriak. Tapi kalau gigi 3 dia lancar. Itu karena settingannya gue pakai settingan basah. Sekarang gue pengen ngebandingin nih, kalau pakai coil 4SS apa yang terjadi gitu kan. Jangan-jangan kalau menurut gue harus ya, karena 4SS itu apinya lebih gede, jadi harusnya waktu kita geber dari gigi 2 harusnya nggak pakai berebet lagi. Mungkin gua mau ngasih tahu juga nih kalau gigi satunya kayak gimana sih. Jadi gigi 1 tuh nggak bisa kering kalau motor gue yang sekarang. Nah, ini gigi 1 nih, gigi 1 kalau gua langsung gaspol berebet ya. Tuh, berebet. Oke, kita coba ya. Gigi 1, gigi 2, gigi 3, gigi 4. Nah, sekarang gue berharap dengan kita ganti 4SS, dia jadi lebih kering, harus lebih kering dari ini. Soalnya kalau ternyata settingan karbunya nggak berubah, motor gue tiba-tiba nggak berubah jadi kering, tandanya si 4SS itu nggak terlalu berpengaruh, ya nggak? Logikanya gitu aja. Jadi gue berharap tiba-tiba motor gue jadi kering, sehingga karena dia lebih kering, gue bisa ngebasahin lagi karburatornya. Jadinya tenaganya harusnya naik, ya kan? Kayak ibaratnya nih, coil standar apinya kecil, butuh bensinnya kecil gitu kan. Giliran apinya kita gedein,
tentunya bensinnya harus kita gedein. Akhirnya ledakannya juga lebih besar. Harusnya begitu logikanya. Jadi bukan pekerjaan mudah ya. Jadi gue setengah jam 20 menit ada kali mau masang coil ini ya. Susah banget ya, harusnya kan coilnya kan di sini ya standar ya. Cuma kan ternyata nggak plug and play ya. Jadi badannya kegedean untuk si coil 4SS. Terus gue coba yaudahlah nyobain satu baut, nempel susah banget. Pokoknya nggak bisa aja, intinya gue bingung. Terus gue nggak tahu ini dudukan apa ya, entah ini bikinan atau emang di sasis Satria dari sononya udah ada. Cuma gue nggak tahu ini fungsinya untuk apa nih baut yang ini. Akhirnya gue coba-coba tadi di sini nggak bisa juga ya kan. Soalnya gue naruhnya ke bawah, akhirnya oh ini di belakang sasis ada ruang kosong gitu kan. Jadi udahlah, gue masukin ke dalam situ. Akhirnya nggak taunya bisa nih, jadi dia bodinya muat nih masuk ke dalam sasis gitu dia. Nempel baut di sini. Ya beginilah kira-kira ya. Oke, langsung kita coba nyalain ya. Ini settingan karbu nggak gua apa-apain. Kerasanya jujur ya kayak sama aja. Asli kayak sama aja, tapi ini gua udah jamin ori ya. Untuk coilnya ya itulah kabel kurabe, terus kodenya ada garpu tala, ada masih yang apa namanya muro apa tuh lambang. Jadi lambangnya itu masih morik. Oh ya, jadi masih yang morik ya. Morik tapi udah ada garpu talanya juga. Terus kayak dari ini juga ya. Kalau kita zoom ya kan. Tuh Yamaha. Jadi memang ini mah original. Tapi gue jujur gue nggak merasakan ada perubahan drastis dari dinyalainnya doang nih. Langsung aja coba kita jalan ya, dia apa namanya, dia langsung berubah jadi kering atau enggaknya gitu. Oke, kita coba aja dulu. Oh kering deh kayaknya. Pas gue gas ternyata kayaknya kering ini. Ini sih kering deh, jangan gigi satu langsung teriak nih. Kita coba deh. Ini gue nggak pakai GPS. Oh enggak, gue ngeri. Wow, ntar dulu nih. Ngaruh sih, ngaruh, ternyata ngaruh. Tapi kalau dibilang langsung kering banget nggak juga sih ya. Langsung aja kita gaspol nih gigi 2, coba ya. Jangan dulu deh. Gue mau coba nyetel settingan anginnya dulu deh. Oke. Gue habis nyeting dikit ya tadi. Gue berharap sih motor gue nggak kenapa-kenapa nih. Setelah ganti 4SS, gue nggak ngerasa ada perubahan drastis ya. Emang lebih kering tapi nggak lebih kering banget. Gigi 2, gigi 3, gue lupa anjing. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya kalau menurut gue pribadi, penggantian coil standar dengan coil YZ ini walaupun nggak terlalu kerasa pengaruhnya waktu kita coba, tapi sebenarnya coil YZ ini memang menawarkan pengapian yang lebih besar. Jadi memang apinya itu lebih besar karena bisa dilihat pembakaran motor jadi lebih kering. Karena waktu kita tes top speed di gigi 4, di gigi yang sama, ternyata coil standar dengan coil YZ memiliki top speed yang berbeda. Coil standar 114
coil LZ justru malah turun, di mana nafas coil standar lebih tinggi dibandingin coil LZ. Sebenarnya itu udah menunjukkan kalau pengapian coil LZ memang lebih besar, sehingga motor lebih kering, akhirnya RPM motor menurun. Seperti video gua yang sebelum-sebelumnya yang gue pernah ngejelasin kalau api besar, pembakaran lebih kering, akhirnya RPM cenderung menurun. Jadi kalau kita mau optimalin lagi ya, kita harus setting spuiernya lagi. Kita bikin lebih basah untuk menyesuaikan pengapian yang lebih besar. Tapi kalau menurut gua sih, kalau ditanya coil YZ ini worth it atau enggak, kalau menurut gua nggak worth it. Menurut gua ya, aku coil YZ gak worth it. Karena apa? Karena pertama harganya mahal, 600 ribuan, tapi menurut gua nggak sesuai ekspektasi untuk peningkatan pengapiannya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Semoga video gua bisa bermanfaat lah ya, bisa jadi referensi buat teman-teman semua. Thank you banget yang udah pada nonton. Sampai jumpa lagi di Track Day Holic.